حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بترك المناهي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين للصواب وعلى السبيل لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال أيضا في الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. Ibad, salat Jumat rahimakumullah. Di waktu seperti ini, di akhir tahun, di bulan Desember yang menjelang akhir tahun miladiah, adalah waktu yang tepat untuk kita bertafakkur, untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita introspeksi diri kita, apa aja perjalanan kita dalam satu tahun ini, amal apa saja yang sudah kita lakukan, prestasi apa yang sudah kita capai dalam satu tahun terakhir kehidupan kita ini, dan amal-amal atau perbuatan apa yang terlanjur kita perbuat yang merupakan koreksi yang akan kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa tazayyinu lil 'ardil akbar wa innama yaqifu al-hisabu yawm al-qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Kata Sayyidina Umar bin Khattab sebagai salah seorang daripada khulafaur rasyidin, beliau menasihati kita. Kata beliau, hisablah dirimu, hitunglah amalmu, introspeksilah dirimu dalam perjalanan hidupmu, karena sesungguhnya kelak engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, perbaikilah amal-amalmu untuk kelak menghadap Allah, untuk kelak di akhirat. Bukan hanya untuk di dunia saja, yang paling utama adalah di akhirat. Karena orang yang nanti hisabnya di yaumil akhirat dalam keadaan yang ringan, hisabnya dengan ringan adalah orang yang selama hidup di dunia ini telah menghisab dirinya, bermuhasabah untuk mengoreksi apa-apa yang telah kita perbuat dan apa-apa yang perlu kita perbuat untuk mencapai suatu prestasi. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'da al-maut, wal 'ajiz aw ahmad man atba'a hawa nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang pandai, yang sadar diri adalah orang yang tidak menuruti hawa nafsunya. Semua keinginan nafsunya diikuti, tidak demikian.
tapi dia menahan hawa nafsunya hanya sesuai dengan kebutuhan ketika hidup di dunia ini. Dan dia telah mempersiapkan diri beramal untuk akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bodoh, orang yang tertipu adalah orang yang dia ngikutin hawa nafsunya, nurutin hawa nafsunya, apapun keinginan hawa nafsunya dilakukan oleh dia, diikuti oleh dia. Adapun untuk urusan kelak di akhirat, dia hanya bergantung kepada rahmat Allah, bergantung kepada maghfirah Allah. Orang demikian berpikir, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahman, pasti saya akan diampuni, pasti saya akan dirahmati. Ini adalah orang-orang yang berangan-angan kosong. Bagaimana mungkin ada seorang yang menginginkan punya anak, tapi dia tidak menikah? Atau contoh yang lain, bagaimana mungkin seseorang itu ingin panen dalam sebuah kebun, misalnya ingin menginginkan buah mangga, tapi dia tidak menanam pohon mangga. Bagaimana mungkin? Itu adalah khayalan, itu adalah tulul umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazal qalbi kabiri syabab fitnatain fi hubbi dunya wa tulil amal. Ada dua hati yang keadaan manusia apabila sudah lanjut usia, artinya orang-orang yang mungkin sudah secara berpikirnya sudah tidak sempurna lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati orang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Dia sudah berumur tua, tapi berpikir seakan-akan masih muda, masih banyak kesempatan, masih kuat, sehingga berhayal dia, berangan-angan dia, cinta dunia yang berlebihan, dan dia hanya mengandalkan dalam angan-angannya tanpa berbuat, tanpa beramal. Ayolah ibad, saudara jemaah rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan kita agar di dunia ini kita seperti orang yang sedang transit. Ibarat ada orang yang dia mau berangkat menuju umroh atau haji. Tujuannya adalah Makkah. Kemudian pesawatnya transit di satu negara ketiga. Apakah perlu kita persiapan yang sedemikian rupa untuk sekedar transit? Ataukah persiapan kita yang lebih lengkap, lebih matang, lebih banyak di tempat tujuan kita, yaitu di Makkah? Tentu saja semua jawabannya sama. Transit tidak perlu persiapan yang banyak. Begitulah hidup di dunia ini. Kita di dunia ini cuma transit. Tujuan utamanya adalah alam akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, hendaknya kamu jangan berlebihan di dalam menyikapi hidup di dunia ini. Jangan berlebihan di dalam menyimpan harta dunia ini, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman tabi faqala kun fid dunya ka'an gharib aw ghafil sabil. Wahai Ibnu Umar, wahai sahabat, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang sedang dalam perjalanan atau orang yang transit. Maka kata Abdullah bin Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazir masa'. Wahutman sahatika limardik, waman hadyaka limautik. Hendaknya kalau kamu berada di dalam malam hari, jangan kamu nunggu sampai pagi untuk beramal. Dan ketika kamu ada di pagi hari, jangan nunggu sampai malam untuk beramal. Hendaknya kamu memanfaatkan masa hidupmu di dunia sebelum kematian datang. Hendaknya kamu memanfaatkan keadaan sehatmu sebelum kamu kelak sakit. Jangan kalau kita sudah sakit, kita baru menyesal. Mestinya saya kemarin demikian beramal, tapi sudah sakit, sudah bisa apa-apa. Keluar dari rumah aja sudah sulit. Atau bahkan kematian sudah menjemput kita. Baru kita berpikir, mestinya kemarin ketika saya hidup, demikian, tidak bisa. Karena kematian datangnya tidak ada yang tahu siapapun dan kapanpun dan bagaimanapun. Ayat ibadah jamaah salat jemaah rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kelak mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua anggota badan kita akan berbicara kecuali mulut kita, dan seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa kita menghindar daripada apapun yang kita lakukan di dunia ini. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu lebih utama daripada dunia. Sebagaimana tadi disampaikan, dunia ini cuma mampir saja, cuma transit saja. Yang paling penting adalah tujuan utama akhirat.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu ini bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari akhirat kelak, masa depanmu ketika di akhirat kelak. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha teliti, dan azab Allah Subhanahu wa taala akan menanti bagi orang-orang yang berbuat kesalahan. Oleh karena itu, marilah di akhir tahun ini kita bermuhasabah diri, bertafakur, merenungi apa aja perbuatan kita dalam satu tahun ini. Prestasi apa yang sudah kita capai. Suatu saat ketika pulang dari sebuah peperangan yang dahsyat, bahkan peperangan ini menjadi tonggak sejarah dan merupakan suatu penentuan masa depan Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Fahilal majadil akbar ya Rasulullah." Nabi bilang, kita baru pulang dari sebuah peperangan yang kecil, sebuah jihad perjuangan yang kecil, dan kita akan menuju pada peperangan yang besar. Maka sahabat kaget semua. Sedangkan perang ini perang dahsyat, perang Badar. Tapi Nabi mengatakan perang ini perang kecil, kita akan menuju pada perang yang besar. Maka para sahabat bertanya, "Wakilah ya Rasulullah, perang apa itu yang lebih dahsyat daripada perang yang kita alami ini?" Maka Nabi menyatakan, jihad nafs, perang melawan hawa nafsu. Ayo ibad, salat jemaah rahimakumullah. Ketahuilah, kalau kita perang menghadapi musuh, kita tahu musuh kita, dan kita bisa menumpas musuh dengan persenjataan, dengan strategi, dengan kekuatan, kemampuan kita. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, bagaimana kita memusnahkan hawa nafsu itu? Tidak bisa. Kalau kita memusnahkan hawa nafsu, berarti kita membunuh diri kita sendiri, mati kita. Maka yang bisa adalah kita kendalikan hawa nafsu. Kita batasi hawa nafsu tersebut. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Fala taghurrannakum al-hayatud dunya." Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min alamati a'radillahi 'anil 'abd ay ja'ala syughlu fi ma la ya'ni khadalana min Allah 'azza wa jalla." Salah satu tanda bahwa Allah itu murka kepada seorang hamba, hamba tersebut selalu disibukkan dengan urusan dunia, lupa akan haknya Allah. Berarti orang ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lagi dalam hadis yang lain, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Min husnil Islam al-mariman al-mar'i tarku ma la ya'ni." Daripada salah satu tanda kebaikan atau akhlaknya orang Islam, orang Muslim, itu adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya buat dia, dia tinggalkan. Jadi orang nggak kepo, jadi orang nggak usil, jadi orang nggak iseng. Berbuat sesuatu, beramal sesuatu, sehingga amal tersebut hanya menghabiskan waktu, menghabiskan umurnya tanpa ada manfaat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu qata'ak." Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang itu untuk memotong sesuatu sesuai dengan kebutuhanmu, maka pedang itu yang akan memotong kamu. Waktu itu yang akan memotong kamu. Maka keliru besar bagi orang-orang yang berpendapat at-taym ismani, waktu adalah uang. Salah itu. Kenapa? Hanya uang, dunia, kerja, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita ketika nanti meninggal dunia? Ketika kita dikubur di alam barzakh, ketika kita kelak menghadapi hisab Allah, ketika kita hari kiamat, di akhirat, tidak ada persiapan sama sekali, karena pikiran kita hanya uang dan uang, dunia dan dunia. Yang benar adalah, waktu itu adalah kita berpacu. Waktu itu adalah sesuai dengan umur kita, adalah modal kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ibad, saudara jemaah rahimakumullah. Al-Quran banyak membicarakan tentang waktu. Banyak sekali kalau kita akan bicara. Saya mengambil contoh beberapa saja. Di antaranya Allah berfirman, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr." Allah berfirman di dalam ayat ini, bahkan satu surah tentang waktu asar. Ada yang mengartikan, mentafsirkan, itu adalah masa. Masa yang sudah senja. Asar itu kan sore. Sudah senja. Menjelang hari kiamat. Sudah mau habis waktunya. Allah mengingatkan, semua orang itu merugi, kecuali hanya orang-orang yang
beriman, dan tidak hanya beriman, tapi beramal soleh. Dan dia mengingatkan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran kebaikan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, waktu hari kiamat. Hati-hati nanti kalau sudah datang hari kiamat kita nggak bisa menghindar lagi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan Wadduha wal-laili idza saja. Waktu duha, waktu pagi hari untuk menjelang kehidupan kita dalam satu hari. Kemudian wal-laili, malam hari yang sunyi. Allah ingatkan semua itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wal fajri wal layali ashr. Demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu. Kalau Allah bersumpah berarti urusannya penting, tidak sembarangan. Allah bersumpah demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ibadah yang paling utama bagi seorang muslim adalah melaksanakan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai sholat, maka Allah pun mencantumkan soal waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan waktu ini penting buat kita. Maka di akhir tahun ini, ayo kita manfaatkan waktu, jangan sampai berlalu akhir tahun ini. Datang tahun yang baru, tahun 2026, kemudian waktu kita hanya terbuang sia-sia. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jangan sampai itu terjadi. Al-ibad yang ma'asalat jemaat rahimahumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana li Adam fidyani min malin natabti thalithan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Manusia ini tidak akan ada puasnya, kata Nabi. Andaikan dia mendapatkan satu lembah emas, perak, harta benda, maka dia menginginkan lembah yang kedua. Apabila diberikan lembah yang kedua, dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Demikian seterusnya. Sampai kapan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai tanah memenuhi perutnya, kematian. Baru dia sudah tidak bisa lagi. Selama dia masih hidup, tidak akan ada puasnya. Maka ayat ibad yang ma'asalat Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita mengejar dunia berlebihan sehingga kita melupakan hak akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'a al-Qur'anu fastami' lahu wa ansit la'allahum tarshudun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعمل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزلة والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر وما بطن وعن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة خصوصا فلسطين وبلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا محول الأحوال حول المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا كبير متعال يا عزيز يا مطلق. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر. الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum فإن تسبيح تسبيح إقامة الصلاة dirhamni wa yarhamkumullah. Dirapatkan softnya dan diluruskan softnya. Yang masih kosong depannya harus diisi. HP-nya harus di silent atau dimatikan di off HP-nya. Oh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فذكر إن بعد ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.